Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Al-hadis, sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan yang sangat luar biasa, keadaan yang sangat istimewa, yaitu kita bisa bersama-sama menunggu datangnya berbuka puasa dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita, aktivitas kita dari pagi sampai sore, semoga Allah catat sebagai amal soleh sehingga kita mendapat pahala yang berlipat ganda. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengikuti tuntunan serta syariat yang diajarkannya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita dapat pertolongan dan pantas mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa, sebentar lagi kita akan meninggalkan, bahkan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Apa yang menjadi kesan dan pesan sehingga kita akan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, dan kita tidak yakin dan belum tentu yakin dan belum tentu pasti kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah kita berpisah dengan bulan Ramadan, harus menjadi bekas ketika satu bulan Ramadan itu kita godok, kita baca Al-Quran sebulan penuh, kita dilatih untuk sholat malam. Terus setelah ditinggalkan dengan bulan, apakah kita akan seperti bulan-bulan yang lalu? Ini yang menjadi PR. Maka setelah bulan Ramadan harus ada bekasnya. Kalau nggak ada bekasnya, maka namanya bukan bulan puasa. Karena bulan puasa itu metode terapi yang sangat mustajabah. Harapannya supaya di bulan Ramadan keluar menjadi manusia yang benar-benar manusia yang diharapkan oleh Allah, yaitu fi ahsani taqwim, atau disebut dengan manusia kamil, manusia seutuhnya manusia, bukan manusia-manusiaan. Nah, ini yang menjadi PR buat kita. Jangan sampai keluar di bulan Ramadan kita menjadi manusia, sekedar manusia, tapi paling enggak kita bisa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita. Apa yang bisa kita ambil dari manfaat bulan Ramadan? Mungkin kebiasaan sholat malam, ayo kita tingkatkan. Apa mungkin pembiasaan membaca Quran, ayo kita bawa dengan setiap hari membaca Al-Quran, sholat malam. Itu menjadi bukti bahwa ada bekas di bulan Ramadan. Jangan sampai nggak ada bekas. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk sholat malam, sholat tarawih, sholat witir, bahkan sholat tahajud, bahkan sholat tasbih. Di bulan-bulan lain harus ada tingkatannya, harus ada bekasnya. Jangan sampai sama. Itulah yang diharapkan bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu akan terus datang selama dunia ini ada. Yang menjadi pertanyaan, mampukah bulan Ramadan, bulan yang syahrul Quran, bulan mulia itu nancep ke dalam hati kita? Itu yang jadi pertanyaan. Ayo, mari bersama-sama dengan bulan puasa ini sepeninggalnya bulan puasa. Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Ayo,
Biasanya baca Quran, ya udah baca Quran di rumahnya. Hiasilah rumah kamu dengan membaca Quran. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Siapa yang rajin baca Al-Quran, maka nanti janjinya Nabi Muhammad, iqra'ul Qur'ana syafi'an yaumal qiyamati li ashabi. Bahkan di bulan Ramadan 1 bulan penuh, siapa yang keluar dari bulan Ramadan dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama seperti 1 tahun. Bisa bayangkan, cuma ditambah 6 hari bisa puasa 1 tahun. Coba kalau kita disuruh puasa 1 tahun, maka kita nggak akan mampu. Itu cukup dengan puasa 6 hari, maka sama pahalanya seperti puasa 1 tahun. Luar biasa, umat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istiwanya luar biasa. Maka jangan sampai bulan puasa ini meninggalkan kita, akhirnya kita sama dengan di bulan-bulan lain yang lain. Kita akan masuk kategori orang yang rugi. Jangan sampai kita ini masuk kategori orang yang rugi. Sampai-sampai Allah berfirman di surat Al-Asyr, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin illa. Di sini ada kata illa. Setiap kata ilah maka membacanya harus dilangsungkan. Karena apa? Tujuannya Allah nggak pengen hambanya ini rugi. Innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin illa. Nah, pada hakikatnya semua manusia akan mengalami kerugian kecuali. Nah, di sini ada ilah. Maka harapannya semua manusia hamba Allah nggak boleh rugi sebenarnya. Maka dikatakan ilah di sini kecuali. Illal ladzina amanu wa amilus sholihah. Syaratnya harus jadi orang yang beriman. Nah, beriman ini bukan hanya beriman saja. Saya mengatakan beriman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, bahkan iman kepada akhir, tanpa ada bentuk usaha yang maksimal. Apa itu? Wa amilus sholihah, berbuat kebaikan. Di mana saja berada, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Nanti kalau seperti itu, wa amilus watawasau bil haqqi watawasau bis. Kalau sudah beriman, beramal soleh, dan mampu menasihati dengan kebaikan dan mengajak dengan kesabaran, maka nanti kita akan mendapat keberuntungan. Nggak harus jadi ustadz, nggak harus jadi mubalik, orang yang mengajak kebaikan apa di mana saja. Kalau itu sekiranya tidak baik, ayo kita ajak dengan bahasa yang baik atau tutur kata yang baik, supaya kita tidak rugi apapun profesi kita. Jadi di Al-Quran itu sudah jelas banget, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Sampai di Al-Quran tempat lain, di ayat lain juga dijelaskan amanu wattaqau. Seandainya penduduk muka bumi ini iman dan takwa, amanu wattaqau, la fatahna, maka Allah buka. Apa itu? La fatahna barakatim minas sama'i wal ar, keberkahan langit dan bumi. Yang jadi masalah pada diri kita, imankah kita? Amal takwakah kita? Kenapa sampai belum ada keberkahan mungkin di diri kita masing-masing? Tanyakan pada diri kita, iman kita, takwa kita bagaimana? Maka kuncinya kita harus mampu meningkatkan sedemikian rupa, sedikit demi sedikit, lewat sholat, lewat pengajian, lewat zikir, lewat bertasbih, lewat amalan-amalan yang lain. Maka puasa kita, sholat kita, zikir kita, sholat malam kita, mampukah kita mencuri perhatian Allah? Apa yang bikin senang Allah? Amalan apa yang bikin senang? Puasa kita kah? Sholat kita kah? Mampukah mencuri? Ternyata kalau sholat kita belum mampu mencuri, tanyakan batin. Berarti kita belum bisa menyenangkan orang lain. Sebagaimana yang difirmankan, waktu ada orang yang meninggal, itu hanya cukup minta 1 hari. Sekali saja dihidupkan. Apa permintaannya? Qala rabbi lima laula akhiratani ila ajarin qarib fa asaddaqu
wa akum minas sholihin. Bangkitkan aku, hidupkan aku sebentar saja, bukan untuk sholat, bukan untuk haji, bukan untuk sholat malam, tapi untuk bersedekah, tapi untuk beramal, berbagi. Maka siapa yang bisa menyenangkan saudara kita dengan kebaikan seperti di bulan Ramadan itu, melatih kepekaan sosial. Jadi manusia benar-benar manusia yang sosial, manusia yang kamil, manusia yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Jangan sampai kita menjadi tsumma radadnahu asfalas safilin. Kategori di sini harapannya manusia yang sempurna. Maka dengan adanya puasa melantik kepekaan sosial. Keluar dari bulan puasa kita praktekkan menjadi manusia yang benar-benar bisa menyenangkan orang lain, bisa berbagi dengan orang apapun. Bukan hanya rezeki, tapi tutur kata, nasihat itu juga berbagi, menyenangkan orang lain. Jangan sampai tingkah kita, tutur kata kita menyakiti orang lain, maka tidak akan mampu menyenangkan hati Allah atau menyenangkan Allah. Caranya ya sholat, ya hablum minallah, hablum minan nas. Itu saja. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa membawa manfaat khususnya buat kami dan umumnya kepada pemirsa semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.